Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 166. Berjumpa. Nina tidak bisa menghindar dari Johan. Pria itu selalu memiliki cara untuk bisa dekat dengannya seperti ini. Di jam makan siang seperti ini, Jo sudah datang ke restorannya. Nina sengaja tidak ingin makan siang di dalam ruangannya. Nina lebih memilih untuk makan siang di restoran, karena mengingat di restorannya merupakan tempat umum, jadi tidak ada kecurigaan bagi orang yang melihat. Nina, suara yang manggil begitu sangat dikenalnya. Nina memutar kepalanya dan memandang pria berdiri di belakangnya. Mas Joko, Nina memanggil nama pria pensiunan polisi tersebut. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Adik Nina apa kabar? Tanya Joko. Ia memandang ke arah Johan yang saat ini duduk di samping Nina. Alhamdulillah, Nina baik mas. Mas apa kabar? Nina tersenyum ramah. Kabar mas baik, jawab Joko. Joko tidak menyangka akan bertemu Nina di restoran ini. Dirinya sudah cukup lama tidak bertemu dengan Nina. Rindu dirasakannya seakan terobati ketika melihat Nina. Perkenalkan, saya Johan, calon suami Nina. Dengan cepat Johan beranjak dari duduknya. Pria itu menjulurkan tangannya sebagai bukti perkenalannya. Joko diam memandang Nina. Cukup lama tidak bertemu dengan Nina, Joko tidak menyangka akan mendengar pengakuan dari pria saat ini berdiri di depannya. Sekian lama menunggu Nina, buka hati untuknya, namun kali ini penantiannya seakan sia-sia. Meskipun hatinya terasa sakit, namun Joko tetap menerima uluran tangan Johan. Saya Joko, jawabnya. Nina di sini ngapain? Tanya Joko. Makan mas, jawab Nina dengan tersenyum. Mas sering ke rumah makan yang lama, tapi tidak pernah lihat Nina di sana, jelas Joko. Iya mas, Nina ke rumah makan yang lama hanya untuk mengecek-ngecek aja. Itu juga cuma sebentar, Nina menjelaskan. Pantas saja tidak pernah jumpa. Joko tidak mengetahui bahwa restoran yang saya datanginya adalah milik Nina. Joko memandang Johan. Kami lagi makan siang bersama. Bila Pak Joko ingin bergabung, boleh, tidak masalah. Johan merasa sangat cemburu ketika melihat tatapan pria bertubuh tinggi tersebut. Ia tidak ingin menunjukkan sikap cemburunya, namun dirinya berusaha menunjukkan kepada pria itu bahwa ia adalah pemilik wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Joko diam saat mendengar ucapannya. Meskipun hatinya terasa sakit dan juga perih, namun tetap ingin duduk di meja makan bersama dengan Nina. Dirinya ingin tahu siapa pria yang akan menjadi suami Nina tersebut. Boleh, jawab Joko duduk tanpa dipersilahkan. Mbak, tolong tambah piringnya satu lagi. Kemudian jeruk hangat satu ya, pesan Nina. Joko tersenyum ketika mendengar Nina memesankan dirinya jeruk hangat. Ternyata adik Nina masih ingat ya minuman kesukaan mas, ucapnya dengan tersenyum. Mas itu langganan di rumah makan Nina, jadi mana mungkin Nina lupa. Nina tersenyum memandangnya. Johan dengan cepat memegang tangan Nina. Nina menarik tangannya, namun pria itu menggenggamnya semakin erat. Mas, jangan pegang-pegang tangan Nina, lepas. Nina sedikit berbisik di telinga Johan. Joko tidak berkata apa-apa, pria itu hanya menundukkan pandangannya. Hatinya terasa amat sakit ketika melihat wanita yang begitu sangat dikaguminya dan disukainya dengan nyata bermesraan di depannya. Nina menarik tangannya dan besarkan matanya kepada Johan. Johan hanya tersenyum nyengir ketika melihat Nina yang marah kepadanya. Apa benar Pak Johan calon suaminya Nina? Tanya Joko. Ia tidak sabar menunggu jawaban Johan. Iya benar, insya Allah kami akan menikah 3 bulan lagi, jawab Johan dengan tersenyum penuh kemenangan. Saya begitu sangat mencintai Nina, tapi sayang, cita saya tidak pernah diterimanya.
Joko berkata dengan jujur. Raut wajah terlihat amat sedih ketika mengungkapkan perasaannya. Nina hanya diam dengan menundukkan kepalanya ketika mendengar Joko berkata dengan jujur seperti ini di depan calon suaminya. Bila saya tidak bisa membahagiakan Nina, tidak apa-apa. Namun saya minta kepada Pak Johan, tolong bahagiakan Nina. Saya tidak ingin Nina kecewa seperti yang dulu. Saya ingin melihat dia bahagia. Cukup sekali Nina tersakiti oleh mantan suaminya yang tidak bertanggung jawab itu, Joko berkata dengan raut wajah marah. Johan diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Joko. Dipandangnya Nina duduk di sampingnya. Mendengar apa yang dikatakan Joko membuat hatinya terasa perih. Selamat ya Pak Johan. Saya akan mendoakan agar Pak Johan bahagia bersama dengan Nina. Satu pinta saya, tolong jangan sakiti dia. Nina memandang Joko. Pria itu sangat baik dan juga sopan terhadapnya. Namun sama sekali hatinya tidak bisa terbuka untuk menerima pria itu menjadi suaminya. Hal ini yang membuat Nina begitu sangat sadar bahwa dirinya hanya mencintai satu pria dalam hidupnya. Mas Joko, Nina minta maaf, ucapnya. Adik tidak salah. Adik Nina selalu minta Mas untuk mencari yang lain. Tapi Mas yang tidak mau melakukannya. Mas senang melihat adik Nina menemukan jodoh keduanya. Joko tersenyum dan beranjak dari duduknya. Mas mau kemana? Bukannya kita mau makan sama-sama? Tanya Nina. Mas gak akan sanggup makan, Dek. Kalau lihat, Joko tidak menyebut nama orang yang dimaksudkannya. Ia kemudian tersenyum dan pergi meninggalkan restoran tersebut tanpa makan. Ayo Dek, kita makan. Johan menarik tangan Nina. Mas jangan kayak anak kecil, kenapa sih? Nina memandang Johan dengan membesarkan matanya. Mas enggak anak kecil, Dek. Mas cuma mau Pak Joko tahu bahwa adik calon istri Mas. Johan beralasan. Nina kembali duduk di kursinya. Ada rasa bersalah ketika dirinya melihat Joko pergi dengan kehampaan hati seperti ini. Dek, keluarga Mas akan datang ke rumah untuk melamar. Johan tersenyum. Ya datang aja Mas. Nina akan siapkan menu untuk menyambut, jawabnya. Keluarga Mas datang untuk acara lamaran. Jadi besok juga acara pertunangan kita sekaligus, jelas Johan. Ini udah nikah yang kedua Mas. Ngapain juga sih pakai repot-repot acara pertunangan? Nina memajukan bibirnya. Yang pertama nggak ada pakai pertunangan, Dek. Mas yang kedua juga enggak. Johan menarik hidungnya. Jangan tarik-tarik hidung Nina, Mas. Nina mengusap hidungnya. Johan hanya tersenyum. Dirinya sungguh sangat tidak sabar menunggu momen penuh kebahagiaan, benar akan kembali menjadi suami Nina untuk selamanya.